Orang Pati, Pati Jawa Tengah berarti. Miris saya, orang cuma mau makan bertahan hidup. Itu sekelilingnya orang-orang yang mau videokan itu seharusnya malu. Dibantu makan. Ya, dibantu. Pak Lurahnya suruh turun. Ya, turun tangan, kasih makan. Anak dibantu itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cakman Vlog. Nah, teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Nah, ini terkait masih dengan seputaran Mas Angga teman ya, yang apa namanya, yang lagi viral ya, ngambil pisang intinya itu ya, langsung diarak ya di Desa Rejo Agung, Kecamatan Telogowangu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, terkait di situ teman semuanya ya, video-video sebelumnya saya sudah sajikan untuk teman semuanya. Monggo kalau mau lihat nonton ya, di video sebelumnya itu udah ada beberapa klarifikasi atau penjelasan dari mulai Pak Kades, Pak Polsek, dan juga pemilik kebun atau Pak Kasih Kesra perangkat serta teman itu udah ada. Nah, kali ini saya ingin menyajikan reaksi dari para netizen, dan juga ada yang namanya di TikTok itu siapa ya, akun TikToknya Pak Aris Rimba. Nah, ini juga pedagang pisang katanya, atau pemilik kebun pisang sepertinya begitu ya, menceritakan ada juga orang yang seperti Mas Angga ini teman semuanya. Oke, saya juga masih belum menonton videonya, ini langsung saja teman kita simak bersama-sama ya, dan jangan lupa tonton sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham begitu teman semuanya. Oke, langsung saja ke videonya, monggo. Oke, ini momen waktu diarak teman ya, momen waktu diarak Mas Angga, ditonton oleh para warga ya. Aparat desa, RT, RW pada kemana? Masa kagak ada yang melindungi, kagak ada yang mencegah untuk diarak gitu, kayak seolah-olah mengizinkan begitu. Bagaimana itu? Aduh, tolonglah. Saya ngomong begini bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Saya punya cerita sama lapak saya dulu. Seorang bapak-bapak tukang bubur nyolong pisang, ketahuan nama saya. Mau digebugin saya belain. Mau digebugin saya stop semua, saya suruh tahan. Mau diarak, saya stop, kasihan. Cuman sekedar pisang. Ya Allah ya Robi. Kayak gitu amat kalian itu. Aduh, ampun. Kasihan itu anak muda lagi nyari makan buat adiknya. Dia kan anak yatim piatu. RT-RW-nya pada kemana? Pada melek apa? Nih kalau mau pisang mah kesini aja nih. Banyak di gua. Kalau mau pisang mah. Nih lu pisang nih. Nih. Gua gratisin buat anak yatim. Kalau ada anak yatim kesini, gua gratisin. Beneran, saya serius saya. Datang ke lapak saya dari Depok sini saya. Saya kasih kalau emang anak yatim. Anda ini pamong desa, aparat desa kagak ada sedikit pun melindungi. Ya Allah ya Robi, ya Allah ya Karim. Ya, sama juga Mas, kita juga menghidupi keluarga, butuh menafkahi keluarga juga, mau membayar anak sekolah atau kebutuhan semua saja Mas. Ya. Tapi tidak ada di dalam kamus hidup saya hitung untung rugi gara-gara masalah membantu anak yatim piatu. Nggak ada di dalam kamus hidup saya. Bahkan orang yang lagi kesusahan aja datang ke lapak saya bantu dengan senang hati, dengan ikhlas. Ini saya serius ini, jangan dikata saya cuman pansos, cuman ini serius saya ini. Saya geram sekali saya. Orang yang mengarak gara-gara nyolong pisang di daerah Jawa itu. Saya mengatakan begini, kenapa saya marah? Maling, gara-gara maling diarak seperti itu. Saya punya pengalaman menangkap maling. Dan kebetulan saya dipercaya sama warga di sini menjadi security. Selain jadi tukang dagang ya, saya jadi tukang dagang pisang. Saya dipercaya sama warga di sini, bahkan RT RW pun kalau memang salah, saya maki-maki.
Bukan cuma 1-2 saya menangkap maling. Sering saya nangkap maling. Yang saya laporkan, yang saya bawa ke RT, bisa dihitung. Sisanya, penilaian saya sendiri. Dan saya pegang datanya. Kalau memang sekali lagi, saya bawa Anda ke RT RW. Tapi alhamdulillah, lingkungan saya aman, tentram. Nih denger, untuk petani pisang yang kemarin kehilangan di daerah Pati, daerah Jawa, dengerin. Dan untuk warganya juga dengerin, dan untuk keamanan di lingkungan sekitar yang kemarin mengarak, dengerin sendiri nih. Pengalaman saya nangkep maling di lingkungan saya. Suatu ketika, di lingkungan saya itu hilang besi grill, penutup jalan air, penutup bak kontrol. Dan yang hilangnya itu bukan main-main, hampir seluruh lubang itu diambil semua, ya kan? Apa yang terjadi? Warga dan ketua lingkungan sangat geram sekali terhadap maling itu. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengintai dan untuk menangkap itu maling. Suatu malam saya jaga, sekitar berapa hari kemudian, 1 minggu kemudian, itu si maling kena sama saya. Ini cerita bukan cerita omong kosong, dan cerita bukan cerita hanya karangan saya biasa. Ini pengalaman saya. Dan suatu hari, suatu malam, saya tangkap tuh maling. Saya sendiri yang nangkap maling itu, ya kan? Akhirnya setelah saya tangkap, itu maling ada keterbatasan. Cara bicaranya aja, kalau boleh saya kalau boleh saya praktekkan, itu istilah kata ya, ada orang kayak orang Sumbing, agak kekurangan, kan gitu, ya kan? Akhirnya yang tadinya otak saya marah dan saya kontrol emosi saya. Setelah saya kontrol emosi saya, akhirnya saya selesaikan sendiri tanpa dibawa ke lingkungan, tanpa dibawa ke RT RW. Setelah itu saya foto, saya pegang datanya, dengan saya peringatkan dan saya bikin perjanjian nama saya bahwa Anda tidak akan mengulangi kembali tentang kejadian ini. Karena masyarakat udah geram. Bila mana saya tangkap, saya bawa ke lingkungan, apa yang terjadi? Akan digebukin, akan dipukulin. Karena pemikiran saya punya hati nurani. Nggak kayak kalian semua yang ada di daerah Jawa. Akhirnya saya lepaskan dengan catatan, satu peringatan, jangan diulangi kembali, dan data, foto, saya pegang. Kalau memang ini saya angkat ke medsos, ini akan viral ya. Ini akan viral, cuman saya nggak begitu. Saya biarin nanti saya telan sendiri. Saya hanya lapor ke RT, saya hanya lapor ke tokoh masyarakat, dan akhirnya tokoh masyarakat dan lingkungan bekerja sama untuk menutupi lubang-lubang tersebut, agar supaya warga-warga tidak menjadi kejeblos bila mana ada jalan. Akhirnya selesai, clear masalah. Ini saya hanya mencontohkan agar kalian-kalian yang ada di sana, kalian-kalian yang tidak punya hati nurani, agar segera belajar mempunyai hati nurani. Terima kasih. Tekan dia jadi mang, aku rasa sudah mau main ke mau. Aku mau main karo begal. Mencuri itu salah ya guys ya. Tapi di kasus ini beda ya, kejadian yang anak di Pati ini ya. Mencuri untuk kemewahan salah. Dia hanya bertahan hidup. Ya. Ini adalah wujud kegagalan dari pemerintah setempat dan negara sini, negara kita ini ya, dalam mensejahterakan rakyatnya ya. Kan ada pasal di Undang-Undang Dasar 45 itu. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Harusnya fakir miskin dan anak terlantar ini nuntut. Jangan yang korupsi triliunan nggak diapa-apain. Karena apa? Hak-hak dari fakir miskin dan anak-anak terlantar ini dirampok oleh mereka. Ya, dirampas oleh koruptor-koruptor ini. Jangan dibilang sopan terus hukumannya ringan. Sopan apa? Mereka itu perampok. Ya. Merampok dan merampas hak-hak rakyat yang harusnya sudah sejahtera. Harusnya sekolah ya, gratis. Harusnya bisa makan, harusnya anak-anak yatim piatu bisa makan, bisa dibantu. Harusnya para lansia ini hidup layak. Ini adalah kelalaian dan kegagalan dari negara ini dalam mensejahterakan rakyat. Daripada bermewah-mewah itu anggota dewan potong, katanya ada efisiensi. Ya efisiensinya itu yang nggak penting-penting itu disalurkan ke situ. Bagus. Makanya butuh pimpinan yang cerdas, yang berani itu. Ya. Butuh pimpinan yang cerdas, yang berani, yang tegas. Jangan karena hubungan baik koruptor ratusan triliun aman-aman saja. Mereka tuh rampok yang sebenarnya ya. Merampas hak-hak rakyat yang harusnya sudah sejahtera. Itu ratusan triliun itu kalau untuk mensejahterakan rakyat sudah sejahtera, sudah bebas hutang semua. Gitu. Negara ini butuh pimpinan-pimpinan yang bukan hanya pintar, tapi cerdas, punya kemanusiaan, punya ketegasan, punya keadilan, ketuhanan, ya. Semua unsur, 5 unsur itu dia harus mampu menguasai itu. Ya. Saya lihat itu miris. Kalau dekat sama rumah saya ini udah saya. Siapa yang open donasi? Sayuran dikit. Ya. Orang Pati Jawa Tengah berarti. Miris saya, orang cuma mau makan bertahan hidup. Itu sekelilingnya orang-orang yang memvideokan itu seharusnya malu. Dibantu makan. Ya, dibantu. Pak Lurahnya suruh turun. Ya, turun tangan, kasih makan. Anak dibantu itu. Negara malu kalau ada rakyat yang sampai seperti ini. Harusnya begitu. Ya. Itu pasal-pasal undang-undang itu bukan cuma untuk dibaca dan dipajang aja. Jadi apa itu? Dihafal anak-anak sekolah doang. Tapi harus diaplikasikan dalam kehidupan bernegara ya. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ingat itu Pak Bos, Pak pejabat, jangan mementingkan perutmu sendiri ya. Jangan sibuk memikirkan jabatan. Pikirkan rakyat. Negara ini berdiri karena ada rakyat. Tidak ada rakyat, tidak ada negara ya. Sadar itu ya. Saya cuma sebagai warga negara, salah satu putra-putri Indonesia yang harus buka suara karena sudah keterlaluan, yang sangat keterlaluan. Itu ya. Terima kasih. Semoga terbuka mata semuanya. Nah, oke, teman-teman semuanya, jadi itulah barusan video reaction yang bisa sajikan ya. Ini terkait reaksi ya dari para netizen ya, dari wah ini pesan penting banget ya untuk pemilik kebun pisang juga Pak Kamari dan juga pemerintah setempat dan bahkan di negara Indonesia dari Mbak ini. Oke, jadi teman-teman semuanya gimana tanggapannya? Oke, komen saja di bawah sini. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.